Nah, rekosone kok ngene iki lho. Haucang, iki reget. Nah, nyowo pantangane. Dilap, Haucang, kena udan. Ya. Ibu nggak suka ya kalau kotor-kotor. Oh ya. Tang 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 pang 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 tang 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 tang. Aduh. Syukuri apa yang ada. Kesakitan. Oh, masya Allah. Hidup adalah ini HP ku jeglok ya apa iki. Aduh, ngewel bro. Ini kacanya wis tak lapin ya. Ini cuman sekilas saya. Nah, aku mencoba tenang walaupun aku kelaparan ya karena banyak orang wah. Ini ada telur dadar bawang bombay sama nasi putih sama sambal terasi, wis kayak gitu Aduh. Nah, alhamdulillah selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Aku kelaparan banget jam 7 sekarang. Allahumma. Nah, hari ini aku nyuci selimuti meme lagi. Tak cuci 2 kali ya. Sekali nggak mempan ya, karena gimana ya? Terlalu hitam. Tapi bukan hitam manis. Kanjeng nyonyaku ini jam 11 baru bangun tidur. Aku dari jam 7 sampai jam 11 itu ibaratnya wes gimana? Wes jungkir balik ya. Bangun-bangun bilang, itu jendelanya kotor. Itu jendela kamar. Tuh kotor banget, nggak pernah dibersihin. Berhari-hari lo ujian. Sabar yuk, ikut orang tuh memang seperti itu. Terus pokoknya sabar aja. Ngeluh, gak bukan ngeluh, curhat. Serapopo tapi ya tak syukuri, alhamdulillah. Karena ibaratnya gimana ya? Ibaratnya bertahun-tahun nyucinya itu cuma dibuang ke mesin cuci. Jadi hitamnya itu kayak yang tebel banget. Jadi ya nyucinya itu harus nggak cukup 1 kali. Ini aku tambahin Baiklin ya. Kalau cuma sabun itu rasanya ra mungkin mau bersih. Kerja disanding majikan itu rasanya sesuatu ya. Sesuatu sekali. Kita pasti yang namanya pekerja itu pernah merasakan yang namanya ketakutan ya. Ono majikan ibaratnya ini masih kotor, itu masih kotor. Kotor, dicolekin pakai tisu. Tapi ya ora apa-apa, disabari ya. Yang namanya kerja itu nggak selamanya. Suatu saat nanti pasti pulang. Cara menghadapi majikan yang kayak gitu gimana ya? Dituruti aja. Kalau misalkan bilangnya kurang bersih ya dibersihin lagi. Kurang bersih ya dibersihin lagi. Kalau misalkan mencak-mencak, aku nggak suka ya pekerjaan kamu kayak gini, diemin dulu. Diemin dulu. Nanti kalau misalkan wes nadane tinggi, wes bilang no neko aku nggak suka. Sebenarnya aku tuh nggak suka loh kerjaan kamu ini. Ya wes, telepon agent, nggak usah kakean itu. Kita nggak usah terlalu lelah kayak gitu mikirin aku.
Daripada nggak suka sama kerjaan aku, mending telepon agent. Itu gampang banget, hal yang mudah. Nggak perlu mengeluarkan energi sampai capek-capek ngomong ini, ngomong itu. Ini nggak bener, itu nggak bener. Ini kotor, itu kotor, ini nggak bener gitu. Telepon agent. Itu adalah sesuatu solusi yang bagus banget, bilang kayak gitu. Bersyukurlah, maksudnya kalau kita itu dapat majikan yang ibaratnya nggak yang terlalu soal kebersihan. Ibaratnya udah kelar kerjaan ya wes, mau duduk ya terserah kayak gitu, tuh bersyukurlah, alhamdulillah. Setiap kita kerja di manapun itu, ya namanya inisiatif itu harus, ibaratnya daripada nganggur kita bongkarin lemari, daripada kita nganggur kita ngapain, itu tuh kayak yang memang harus seperti itu. Sabar ya bro, sabar sesuai komet. Nah ini harus dilap ini, kalau nggak dilap nanti. Soalnya kemarin tuh hujan, jadi tuh kayak yang debu-debunya itu kayak yang gimana ya, bekasan air hujan. Sebenarnya simple banget, cuma dilap ini. Disyukuri, apapun pekerjaannya disyukuri ya yuk. Kayaknya di luaran sana itu yang kayak gimana ya, pengen banget merindukan, pengen berada di posisi kita kayak gini. Kayak gini kalau misalkan keluarga nggak ngasih support, nggak mendukung kayak gitu. Kayak kemarin itu aku lihat beritanya Mbok Cikra ya, yang katanya bapaknya moto duiten gitu, anaknya kerja masih potongan, minta kiriman terus. Dikiranya di Taiwan itu gaji ini tuh pirang ratus juta. Orang ngitungnya itu gaji kita di Taiwan itu 9 juta dikali 3 tahun sama dengan, nggak ngerti ya, di sini tuh potongan. Paspor bayar dewe, loro bayar dewe, kadang mangan kurang. Ini disuruh penek-penekan kayak gini, rekosone rumah sam. Terus di Taiwan bayar 9 juta medeni. Lihat, aku di lantai 5. Ini bawahnya itu lantai 5 ini. Suruh ngelap-ngelap. Kotor, haucang. Aduh. Mendem sampai. Nah, haucang. Nah, jemuran aku di sana ya, aku kalau jemur baju. Aduh. Haucang, ini loh, hitam-hitam pojok-pojok ini loh. Haucang.
Di sini tuh kalau bejo ya bejo sama kita kalau kerja di Jakarta ya bejo. Kita bisa diajak jalan-jalan ke Amerika, ke Jepang, kemana-mana. Kalau misalkan ada yang ora bejo itu ibaratnya makannya kurang. Itu memang fakta, memang bener-bener ada. Ibaratnya makan beli sendiri itu ada orang yang kayak gitu. Contohnya siapa? Contohnya Farida Nurhan itu. Setiap siang itu beli makan sendiri. Nah, ini tak bilas 2 kali, aku mau tak keringin. Nah, kita kalau misalkan kerja ya, terus orang tua minta uang kayak gitu ya, gimana cara menyikapinya? Kalau aku pribadi ya, aku juga pernah yang namanya kayak yang mana ya, mungkin belum yang sampai depresi itu enggak. Misalkan orang tua minta uang gitu, aku sampai yang 2 hari itu aku nangis. Ibaratnya di sini aku makan aja kurang, uang semua dikirim ke Indonesia. Terus kita nabung juga nggak ada. Terus yang kayak 2 hari aku pernah nangis, ya pernah. Ya namanya manusia. Terus aku tuh tak pasrah noni Gusti Allah ya. Aku pasrah kayak gini, kalau memang rezeki itu memang milik aku, suatu saat nanti ya pasti bakalan jadi milik aku kayak gitu. Kita punya rezeki itu punya takaran masing-masing. Kita punya gelasnya masing-masing. Ibaratnya kalau rezeki ini kita 1 gelas, kita mau gimana nada ini ora karo-karoan, ya 1 gelas itu rezeki ini kita. Kalau misalkan rezeki ini kita 1 gelas terus kita wis ngoyo yo nggak centel kayak gitu. Soalnya kita tahu ya ekonomi di Indonesia itu mau nyawah ya, ibaratnya yang nggak setiap hari panen. Sapi juga nggak tiap hari ngejual. Jadi kita sebagai anak juga harus kirim inisiatif. Walaupun orang tua nggak minta, kalau misalkan kita tetap ngasih ke orang tua pasti bakalan bangga dan bahagia. Nah, jadi gelap banget kayak gini. Ini telur, tambahin kecap. Aku pastiin ya, depan makan dulu sebagian. Soalnya langsung panggang, langsung makan. Ini aku mau dadar, punya aku sendiri, mau buka puasa, alhamdulillah ya Allah. Nasi, terus ini telur dadar sama sambal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika artabtu birahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, nikmat hari ini. Ini sambal terasi. Bismillah. Nasinya sebelah sini. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah. Mereka masak daging sapi ya, tapi minyaknya non halal, jadi aku nggak makan. Makan telur ya. Sambal terasinya kita cowok. Nah, secukupnya, terus kita entep di sini. Ketek.
Ini baru makan ini sesungguhnya. Oh. Kita singkirin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau mereka mau makan aku manggang lagi kayak gitu. Mereka masih main macong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Makan sambil deg-degan ya. Bismillah. Aku makan kayak gini bahagia banget ya, telur dadar, bawang bombay pakai kecap. Wah. Gurih ya, wangi. Terus ada manis dari bawang bombay. Wah. Hari ini nasinya tuh gimana ya, pulen tapi lembut. Sesuai request ya Kanjeng Nyonya. Pengen nasi yang empuk. Oh, yuk muluknya aja gede-gede yuk ah. Aku kalau muluk ya kayak gini ya. Kalau muluknya sedikit-sedikit pakai table manner itu gak habis-habis nasiku. Kayak gitu ah, riuh. Kerupuk ya. Itu suaranya orang makan kayak gitu pakai sumpit. Manfaatnya kita punya sambal tuh kayak gini ya. Suasana darurat, tinggal ngambil sambal. Tinggal makan. Udah sih cetar membahana. Anak laki-laki langsung pulang, Pak Pendeta. Oh, suka banget sih, aku mau nambah sebenarnya. Tapi aku sungkan ya. Nyonya aku main macong tuh ngadepnya ke sini, ke dapur. Telurnya tuh wangi banget, gurih. Oh.
Ada manisnya, gurih. Mereka mau makan lagi. Oh, mantap banget. Bismillah ya Allah. Makanya itu aku nggak pernah yang namanya buang makanan, nggak pernah. Aku yang namanya menyia-nyiakan makanan tuh nggak pernah. Aku makan dikala aku benar-benar lapar, dan aku teramat sangat menghargai makanan. Karena apa? Karena banyak di luaran sana yang lebih kekurangan daripada kita kayak gitu. Nah, ya wes lah, saya Yayu Cahayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye.